Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Sekali lagi selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Tetap semangat hari ini, amin. Amin. Puji Tuhan, saya kembali bersyukur dipercayakan untuk membawakan satu kebenaran firman Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, melainkan karena kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saya. Mari sama-sama kita mau belajar dari satu tokoh kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekali lagi kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Sudah dapat semua? Jikalau sudah dapat semua, kita akan membaca secara berganti-gantian. Saya baca ayat 2, saudara-saudari ayat yang ketiga, nanti di ayat yang ke-9 kita akan membaca secara bersama-sama. Dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Perasaan Tenang Dekat Allah. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia membantuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menguasai dia dari dunia yang tinggi. Mereka suka kepada dosa, dengan mulutnya yang mereka berhati kepada namanya yang menutupi. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dia membantuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Sama-sama, percayalah pada Allah setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca dari kitab Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9, saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu God is my salvation. God is my salvation. Ada yang tahu artinya? Tuhan adalah keselamatanku. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar dari seorang Raja Daud, raja yang berkuasa, memiliki kekuasaan. Dia menyatakan di sini bahwa hanya pada Allah saja dia mendapat ketenangan, dia mendapat ketenteraman jiwanya. Nah, kemungkinan kita semua yang ada pada pagi hari ini, mungkin kita penuh dengan masalah. Bukan penuh ya, mungkin kita beberapa ada yang mengalami masalah hidup, masalah ekonomi, masalah apapun itu. Kita semua pada pagi hari ini diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini melalui Mazmur Daud, bahwa dia mendapatkan ketenteraman, ketenangan hanya pada Allah saja. Jadi dengan tema kita hari ini, God is my salvation, yang terdapat di dalam ayat 2, ayat 3, ayat 7, dan ayat yang ke-8. Di situ Daud menjadikan Allah sumber keselamatannya. Nah, pada pagi hari ini kita semua pada pagi ini diajak untuk menjadikan Allah tempat keselamatan kita. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami berbagai-bagai masalah, cobaan, tantangan hidup yang mungkin kita tidak mengerti apa maksudnya, dan seolah-olah kita sudah mau menyerah. Bahkan saya secara pribadi mengalami hal itu. Ada beberapa masalah yang saya alami dalam kehidupan saya yang hampir-hampir membuat saya putus asa. Tapi saya kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hanya pada Allah saja ada ketenangan, dan hanya Allah saja yang sanggup memberikan keselamatan. Nah, keselamatan yang dimaksudkan Daud di sini berbicara mengenai keselamatan jiwa. Ketika kita mengalami masalah hidup, tantangan hidup, yang paling bermasalah adalah jiwa kita. Jiwa berbicara tentang pikiran kita, batinia kita. Ketika kita mengalami masalah, yang sakit bukanlah tangan kita, kaki kita, atau mata kita, tapi yang sakit adalah jiwa kita. Ketika kita mengalami masalah dan jiwa kita sakit, seolah-olah kita sudah tidak mampu lagi melakukan apa-apa.
Sampai saya pernah baca satu artikel ketika dia putus cinta dengan pacarnya karena sakit hati sekali, dia sampai tidak mau makan. Bahkan ada yang karena saking sakit hatinya, dia cuma mau makan terus. Ada berbagai-bagai respon orang ketika mengalami yang namanya masalah. Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan keselamatan kita, ada dua hal yang harus kita pelajari. Hal yang pertama, kalau kita menjadikan Tuhan adalah keselamatan kita, maka kita harus datang kepada Yesus. Saya baca di ayat yang ke-9, bagian B. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi kalau kita menjadikan Allah adalah keselamatan kita, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus datang kepada Dia. Kalau ayat ini, ayat 9 mengatakan bahwa curahkanlah isi hatimu kepada Dia, kepada Allah saja. Kita yang pada saat ini mungkin berbeban berat, memiliki masalah, hanya Allah sumber keselamatan kita. Datang kepada Dia, sumber keselamatan itu. Dia yang sanggup memberikan ketenangan dalam jiwa kita, ketenangan dalam batin kita. Sahabat kita, teman kita tidak memberikan solusi apa-apa. Yang mampu memberikan solusi hanyalah Dia, keselamatan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini, ada berbagai-bagai masalah yang kita lewati. Jadikan Tuhan keselamatan kita. Dengan apa? Tetap datang kepada Dia. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Tuhan tidak menuntut kita untuk datang kepada Dia ketika kita di gereja. Tidak, tetapi dalam hal apapun yang kita lakukan, tetaplah datang kepada Tuhan. Tuhan, saya perlu Engkau. Berikan saya kekuatan untuk melewati hari ini. Maka percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk melewati apapun proses hidup yang kita jalani. Setiap proses kita beda-beda, porsi kita beda-beda. Tapi Tuhan tahu sampai di mana kekuatan kita. Jadi pada pagi hari ini, kalau kita menjadikan Tuhan keselamatan kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap datang kepada Dia dalam segala keadaan. Mau di kamar mandi bisa datang kepada Tuhan. Mau dimanapun itu, datang kepada Tuhan. Karena kita datang kepada Tuhan dengan hati kita. Tuhan melihat isi hati kita. Jikalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Jadi pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua, terutama saya sebagai pengkhotbah pagi hari ini, saya diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk selalu datang kepada Tuhan. Karena hanya pada Dialah ada keselamatan. Dia sanggup memberikan kita ketenteraman. Kemudian hal yang kedua, tidak berpanjang-panjang yang saya mau bagikan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita menjadikan Yesus sumber keselamatan kita, maka hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Yesus setiap waktu. Dikatakan di ayat yang ke-9 bagian A, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Percaya kepada Allah setiap waktu. Jadi bukan setengah waktu, bukan cuman di waktu-waktu tertentu, tetapi dikatakan firman Tuhan setiap waktu, every time. Maka saya katakan tadi, dimanapun kita, percaya kepada Tuhan. Percaya di dalam ayat ini bukan hanya sekedar Tuhan saya percaya kepadamu, bukan hanya sekedar seperti itu, tetapi benar-benar dari hati kita, dari jiwa kita, kita meyakini bahwa hanya Allah sumber keselamatan kita. Tuhan ingin kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kalau kita percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, berarti ketika kita menjalani setiap proses hidup, tidak ada lagi yang namanya khawatir. Tidak ada lagi yang namanya ketakutan. Kita akan sanggup berjalan. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Dan karena apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita. Amin. Jadi pada pagi hari ini kembali kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan.
Percaya kepada Tuhan jangan setengah-setengah. Jangan cuma di waktu-waktu tertentu. Ketika kita ada masalah baru kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita bahagia baru kita percaya kepada Tuhan. Tapi ayat ini sekali lagi percaya kepadanya setiap waktu, di setiap keadaan apapun, setiap waktu. Berarti dalam setiap perjalanan hidup kita, hari ini ketika kita melangkahkan kaki kita, percayalah kepada Tuhan. Maka Ia akan bertindak dalam setiap kehidupan kita. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini untuk tetap percaya kepada Tuhan di setiap kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka tidak ada lagi yang namanya rasa takut, tidak ada lagi yang namanya rasa khawatir, karena apa? Kita berjalan bersama Tuhan. Tidak ada pacar, tidak usah takut. Tidak ada sahabat, tidak usah takut, tidak usah merasa kesepian. Tuhan ada dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan di tengah-tengah persekutuan kita hari ini, Tuhan hadir. Jadi tetaplah percaya kepada Dia setiap waktu. Teman kita di samping kita tidak sanggup memberikan jaminan apa-apa. Hanya Dia yang sanggup memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Jadi Yeremia katakan bahwa tetaplah mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Manusia itu terbatas, hanya Dia yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kita manusia-manusia yang terbatas ini. Jadi pada pagi hari ini kembali lagi kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Menjadikan Tuhan keselamatan kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah percaya kepadanya setiap waktu. Dan saya percaya ketika kita melakukan kedua hal ini, maka bagai Raja Wali yang terbang di tengah badai, demikian juga kehidupan kita. Tetap tenang, tetap sukacita, sekalipun tantangan hidup, masalah hidup seolah-olah kita sendiri sudah tidak mampu untuk melewatinya, kita tetap tenang. Karena apa? Tuhan kota benteng kita, keselamatan kita. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Sekalipun singkat, saya percaya firman Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin.